Oke, balik lagi di channel Tekno ya, bersama saya Pauji. Pada kali ini sesuai janji saya gak bakal review produk yang gak bakal saya pakai gitu ya, atau gak saya sukai atau saya senangi gitu ya. Saya beli mic karena akan saya gunakan untuk konten tutorial dan juga mungkin review di channel ini ya. Dan saya itu belinya Tokopedia ya, dan ini nama tokonya. Kalau kalian mau, saya akan cantumkan linknya di bawah. Di sini juga saya gak disponsori oleh pihak manapun ya. Jadi ya gak apa-apa lah, biar rezekinya, dan gak pihak Tokopedia pun enggak gitu ya. Soalnya saya suka pakai ini juga, Tokopedia kalau beli. Dan ini harganya itu sekitar 285. Dan total yang saya bayar itu sekitar ini nih 298. Ini ongkir ya, soalnya ada potongan juga, promo ongkir sepotong itu setengah ya, 50%. Jadi ya harusnya kan ini 95, tapi ya cukup murah ini dibandingkan saya coba bandingin dengan yang lain itu ya. Tawarannya ya dapat 7 item tuh. Phantom power juga, yang penting tuh ini mic-nya, ini tiga ini yang penting buat saya nih. Kalau splitter sama sound card USB itu gak bagus ya, sih oke lah, soalnya gak kepake juga, gak masalah. Dan yang penting itu kabel XLR male to female ya, harus beli terpisah ya, semuanya gak sepaket nih kalau ini. Jadi ini juga, kalau ini sepaket sih sama mic-nya ya. Ini ya ada berapa nih, ada 7 item ya. Oke, ini cukup murah ya, cukup inilah bersaing lah sama yang lain. Ini sepaket banget ya. Sekali lagi saya disponsori oleh pihak manapun, dan ini cepat banget layarnya. Jadi saya rekomendasiin. Oke, langsung saja ke itemnya ya sekarang ya. Oke, ini nih yang barang yang saya dapat itu ada berapa ya? Ada 7 kalau nggak salah. Ada splitter nih. USB ini gak berfungsi dengan baik. Maksudnya bukan berfungsi, cuma suaranya jadi gak maksimal ya. Ada phantom powernya sama power, dan ini enggak sama ini ya, dari box phantom power tuh enggak sama kabel XLR-nya. Dan XLR ini yang hubung ke jack ya, jack 355M itu dari box si mic-nya. Kalau ini terpisah lagi, kalau beli lagi nih, kalau ini XLR tuh XLR yang terhubung ke sini nih. Nah, dan juga ini mic-nya sepaket sama ini nih, si mountingnya sama windshield-nya nih, kayak gitu. Dan ya yang ini apa nih namanya tuh, stand mixer ya. Ini materialnya besi juga ya, ini tipenya NB35, ini besi. Dan juga pengait ininya besi ya, wajib ini harus besi nih, kalau enggak pasti patah nih. Ini besi ya pengaitnya. Kemudian kalau ini plastik, dan kalau kalian beli BM 8000 itu udah besi ya. Cuma ini plastik, dan ini hati-hati nih kalau patah nih. Nah, untuk build quality-nya apakah solid gak? Menurut saya ini cukup aman ya. Ini bakal awet sih. Soalnya besi juga, dan ya gak ringkih ya, gak ringkih. Cuma yang ini, yang ringkih tuh yang ini. Tapi ya asal kalian gak barbar ya ininya, mainnya. Cuma kalau ininya bisa diganti kok, ini bisa diganti. Oke, itu aja sih. Dan ya tugasnya si power phantom ini buat ngasih power ke sini biar performanya keluar semua, kayak gitu. Oke, sekarang yang pertama tes dari headset dulu. Ini dari DBE berapa GM berapa saya lupa lagi. Dan ini suaranya nggak saya naikin juga, suaranya default aja. Dan ya kayak gini. Dan saya coba hening ya. Oke, apakah suaranya masuk gak tadi hening tadi? Harusnya bagus ya, soalnya ini rata, ini bagus. Frekuensinya gak noise gitu. Semoga aja bagus ya. Dari mulut ke mic-nya itu dekat. Dan moga aja gak ada suara motor dan mobil, soalnya deket ya. Saya di pinggir jalan rumahnya. Tinggal 20 meter lah, 20 meter 10 meteran. Depan itu ada jalan raya ya. Jadi harusnya masuk. Biasanya masuk. Kalian bisa lihat pada video review yang terbaru itu saya pakai headset ini. Dan ya lumayan keringetan pas buatnya. Oke, sekarang saya tes ini ya, BM 800-nya. Di samping ada kipas. Dan ini saya deket mic ya, mulutnya. Apakah suaranya jelas atau enggak? Seharusnya jelas ya. Dan ini saya pakai Phantom Power, udah terhubung Phantom Power juga.
Saya juga udah coba pakai tanpa phantom power gitu ya, gak bisa loh, gak tahu kenapa gak bisa. Jadi harus terhubung kayak gitu, harus terhubung sama phantom power. Kalau langsung XLR to jack ke PC itu gak bisa. Entah kenapa ya, saya lihat juga di reviewer lain itu bisa, tapi kalau ini enggak bisa. eh saya juga akan bandinginnya, saya naikin gainnya nanti, apakah suaranya masuk atau enggak. Dan ini ada suara motor mobil di luar, kedengeran nggak kalau saya ngomong? Oke, saya coba hening ya. Oke, kayaknya kalian bisa nilai aja sendiri ya. Dan sekarang saya mau coba G-nya naikin ya 10. Oke, di sini udah saya naikin juga ya ininya, G-nya tuh 10 dB ya. Dan ya kalian bisa nilai aja suaranya. Di sini saya ada kipas juga, gak kenceng juga sih. Cuma ya saya puterin aja kipasnya supaya ya kayak real aja gitu. Kalau ngerekam ya kayak gini gitu ya. Dan ya ini contohnya kalau saya pakai headset nih. Kalau ini panas banget, dan ini juga masih keringetan sih kalau ada ini di leher gitu ya. Kayak gitu. Tadi saya ngomong ke samping juga, kalian bisa nilai apakah suaranya masuk semua atau enggak. Dan di sini tuh ya, mungkin ada suara kresek-kresek nih. Di sini tuh gimana ya? Si mic-nya tuh kayak dua arah, belakang sama depan. Jadi kalau di samping nggak bisa nih, saya coba di samping ya. Tes 1 2 3, apakah ada suara masuk atau enggak nih? Soalnya di samping juga ada kipas tuh. Tes 1 2 3 4 5 6, apakah suaranya masuk atau enggak? Saya coba belakangnya. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8, apakah suaranya masuk atau enggak nih? Kayaknya masuk ya, soalnya belakang sama depan gitu. Dan ya kayak gini suaranya saat saya naikin gainnya. Ke ini ada suara mobil motor tetap jalan ya. Saya juga udah coba sih, enak sih suaranya dibanding daripada ini tuh pas dengerin saat hujan gitu, jadi agak gimana ya, jadi ambiar gitu loh kalau dengerin suara ini pas hujan ya. Saya naikin juga gainnya ya kalau pakai ini sama gitu. Oke, saya gak pakai mixer, pakai phantom power juga. Dan ya kayak gitu, saya gak bisa ngasih sampel untuk suara tanpa phantom power karena gak bisa. Dan ya saya juga gak peduli sih, soalnya saya lihat ya di reviewnya itu kecil sih kalau tanpa phantom power itu. Dan mengapa gitu gak bisa? Apakah karena motherboard saya gitu? Soalnya saya gak punya sound card ya, cuma punya jack dari si mobonya ya, nggak dari sound cardnya. Semoga aja suaranya masuk ya. Tuh kalau lihat di sini tuh makin membesar ya. Eh cuma punya jack dari si mobonya ya, nggak dari sound cardnya. Semoga aja suaranya masuk ya. Tuh kalau lihat di sini tuh makin membesar ya. Oke, sekarang suara dari apa nih? Zoom H1N ya. Ini suaranya saya powernya itu dari casan, gak pakai baterai soalnya gak habis ya baterainya. Dan ya suaranya kayak gini. Ini input level 5 ya kalau di pengaturan si Zoom H1N-nya. Dan ya kayak gini, ini suara kipas, sebenarnya kipasnya di sini ya, suara anginnya ya. Apakah suaranya masuk atau enggak ya? Saya samain aja kayak gini. Sebenarnya gak masuk sih suara kipas seharusnya ya. uh, Apalagi ya, suara hening mungkin. Oke, sekarang dek cek aja jempol dek. Oke, sekarang tes kedua ya. Di sini saya tes cuma satu hand ya.
Ini input levelnya itu sekitar 5 ya, 5 kalau di kontrol ini. Dan ya perbandingannya gak apple to apple ya, ini harga 1,5 jutaan, ini harga 300, dan headset itu harga 200-an gitu ya. Jadi agak apa-apa, ini cuma apa ya, kayak ya seadanya aja ya. Jadi kalian bisa menilainya sendiri dari harga dan fungsinya beda juga sih. Kalau ini kan buat di rumah. Kalau si BM800 kan kalau ini bisa keluar, ya bisa keluar ini. Ini pada kamera yang saya gunakan ya, ini gak punya slot mic ya, jack gak ada. Jadi ya saya beli ini tadinya tuh, cuma sebenarnya gak kepake ini, gak kepake sama sekali. Ya ini suaranya saya coba juga hening. Lihat juga gitu, dengar juga gitu ya, apakah ada suara motor mobil masuk, suara angin ya. Soalnya dan di sini juga ada kipas, cuma gak direct banget ya ke si ininya. Supaya ada angin aja sih, biar gak keringetan. Kayak gitu. Ini saya ngomong ke samping, moga aja dapat ya suaranya. Oke, kayaknya udah sih. Udah ya. Oke, ini untuk penutup ya. Ini terakhir saya pakai OBS karena saya biasa pakai ini ya. Terutama untuk konten tutorial. Kadang review juga pakai ini perekamnya, jarang pakai Audacity karena biar bisa lihat skripnya langsung gitu pas saat editingnya kayak gitu ya. Antara Audacity sama OBS ya saya pakai ini perekamnya. Sekalian kalau ini kan screen recorder sama perekam suara gitu. Dan ini saya udah atur ke ini ya, BM 800. Bentar saya cek lagi, takutnya kerubah. Ya tetap ya BM 800. Oke, ini mungkin beda lagi bajunya karena ini keesokan harinya ya. Dan ya ini adalah suaranya ketika saya buka windshieldnya. Dan bagian ini kalian bisa skip aja, gak usah ditonton karena lebih basa-basi ya. Dan alasan saya kenapa pilih BM 800. Oke, sebelum itu juga ya, di sini saya suasananya di balik tembok ini ada bocil yang lagi main PS ya. Harusnya bersih sih. Akan saya nanti bedain lah kalau tanpa mic ini sama pakai mic ini ya, mic kamera. Kalian bisa denger aja ya nanti. Kayak gitulah suasana, dan di sini saya kipas masih tetap nyalain ya. Dan di depan tetap jalan raya itu paling saya sebel ya, suara motor selalu berisik ya, terutama yang merember gitu. Dan ya kenapa saya pilih BM 800 ya, karena ini nih ada stand mic-nya. Karena ini kita bisa ngatur sesuai dengan ya, sesuai duduk kita gitu. Misalkan kalau mau senderan gitu ya, senderan kayak gini ya, kalian tinggal deketin, bisa kayak gini, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Ininya juga bisa diatur gitu, mau ke bawah, mau kayak gini gitu ya, mau kayak gini gitu, bebas kayak gitu. Jadi kita enggak menyesuaikan mic-nya gitu, tapi si mic-nya menyesuaikan untuk kita kayak gitu. Jadi enaknya kayak gitu kalau ada stand kayak gini. Dan kebetulan harganya murah dan cuma 300.000 gitu, full set sama si phantom powernya juga gitu ya. Apalagi kalian nggak punya sound card gitu ya, ya udah cukup pakai ini, 300.000 udah satu set gitu sama ininya. Alasan lainnya juga karena saya malas pakai ini ya, pakai si headset, karena ya tadi panas dan juga mic-nya itu gak terlalu bagus. Cuma gak jelek amat juga ya mic-nya, ini bagus untuk starter juga. Dan gak pakai ini ya, karena kalau pakai Zoom H1n itu gimana ya, transfer filenya tuh bikin malas cuy, serius. Dan juga ya ribet, jadi bikin malas. Kalau pakai ini bikin malas, kalau pakai ini juga bikin malas. Jadi ya pakai ini aja. Soalnya saya orangnya pemalas ya, jadi harus ada sesuatu yang gak ngeribetin gitu ya. Soalnya ada ribet sedikit pasti saya tuh malas gitu. Jadi ya itu menghindari hal-hal yang berbau kompleks gitu ya. Dan saya juga lihat teman saya yang mulai streaming gitu ya, dia sekarang udah ratusan ribu follower gitu. Dia awalnya pakai ini loh, pakai topper juga. Saya lihat ya di rumahnya itu dia pakai topper, suaranya itu aman-aman aja gitu. Dan ya kalian bisa dengar aja di sini saya pakai topper
BM8 HPR lagi Tab Studio, pakai OBS perekamnya. Dan yang paling terakhir nih, saya masih penasaran sama si BM800 ini, kenapa harus colokin ke Phantom Power? Nggak bisa kayak reviewer-reviewer lain itu bisa langsung colokin ke si PC-nya, ke si HP-nya. Tapi kok yang punya saya ini harus pakai Phantom Power sih? Saya gak ngerti nih kenapa ya. Apakah gara-gara si PC-nya gitu yang harus pakai soundcard gitu, harus soundcard terpisah gitu, biar bisa, karena ya saya gak punya soundcard kayak gitu. Cuma modal port mic yang udah ada di Mobo-nya gitu ya kan. Mobo sekarang udah ada port mic-nya ya. Jadi ya masih penasaran itu, apakah saya dapat barang yang defect gitu, atau mungkin power supply-nya yang kurang ngangkat gitu ya untuk si ngangkat ini, atau gak tau lah pokoknya. Jadi ya kayak gitu. Jadi suaranya kayak gini. Di sini ada kipas ya yang direct, cuma si mic, arah mic-nya ya, si alat pendeteksi mic-nya ya ke sini, gak ngarah ke ini tuh. Jadi ya ini suaranya ya akan saya naikkan juga ya nanti di Photoshop itu ya, di Photoshop, di Premiere itu ininya si gain-nya saya naikin mungkin 10 gain-nya ya. Ini tambahan lagi ya, terakhir juga nih, mungkin kalian masih bingung antara BM8000 sama BM800. Sesuaikan dengan selera sama kebutuhan sih. Menurutku kalau lihat-lihat di beberapa review juga, saya lihat juga yang merhatiin sebelum beli ini ya, BM8000 tuh bagus karena dia tuh sensitif ya. Apalagi yang kayaknya saya harus beli juga kayaknya ya, atau harus coba gitu. Soalnya saya lihat juga dia itu sensitif banget loh. Saya lihat dia tuh si reviewernya tuh jauh ya dari mulut, kayak gini ya, kayak gini. Kalian bisa dengar juga nih, apakah suaranya bagus atau enggak nih? Ini jauh, cukup jauh ya. Apakah suaranya nangkap jelas atau enggak? Kalau BM8000 itu dia tuh kenceng loh. Walaupun jauh gini masih sensitif. Dan ya kenapa saya pilih ini? Karena ya menurut saya gitu ya, noise-nya lebih bagus gitu. Maksudnya suara motor yang berisik-berisik itu nggak masuk. Suara bocil-bocil mungkin yang ada di balik tembok ini nggak kedengaran juga gitu. Moga aja ya. Jadi ya itu aja sih, semoga tes mic ini dapat membantu keputusan Anda. Jika ada pertanyaan tuliskan komentar di bawah, dan mohon maaf nih kalau penjelasan itu sedikit belepotannya. Jadi ya itu aja sih, semoga tes mic ini dapat membantu keputusan Anda. Jika ada pertanyaan tuliskan komentar di bawah, dan mohon maaf nih kalau penjelasan itu sedikit belepotannya.